Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dudi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis yang berjudul Nutri Daily, Health Ready to Eat Meal Subscription berbasis Green Management. Nutri Daily merupakan konsep bisnis makanan sehat berbasis sistem langganan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban akan pola makan sehat yang praktis, terjangkau, dan berkelanjutan secara lingkungan. Kemudian untuk slide pertama, latar belakang pemilihan ide bisnis ini berangkat dari beberapa fenomena yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Banyak individu usia produktif mulai memperhatikan asupan nutrisi karena tingginya resiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes. Kedua, gaya hidup urban yang serba cepat menyebabkan keterbatasan waktu untuk memasak atau menyiapkan makanan sehat secara mandiri. Dan yang ketiga, industri makanan dan minuman juga menghadapi persoalan lingkungan, terutama terkait food waste dan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul peluang untuk menghadirkan solusi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian untuk konsep bisnis dari NutriDaily sendiri, NutriDaily dirancang sebagai layanan healthy ready to eat meal dengan sistem subscription atau langganan. Model ini memungkinkan pelanggan memilih paket mingguan atau bulanan sesuai kebutuhan diet mereka, seperti diet rendah kalori, high protein, atau balance meal. Sistem subscription menjadi keunggulan utama karena produksi dilakukan berdasarkan jumlah pelanggan aktif. Dengan demikian, resiko overproduction dapat ditekan dan biaya lebih terkendali, serta arus gas lebih stabil dibandingkan model penjualan harian biasa. Dan yang terakhir, secara operasional, NutriDaily menggunakan sistem central kitchen dengan distribusi langsung ke pelanggannya. Kemudian untuk analisis pasarnya, target pasar NutriDaily adalah masyarakat urban usia 20 hingga 40 tahun, khususnya profesional muda, pekerja kantoran, dan individu yang memiliki kesadaran terhadap kesehatan. Segmentasi ini dipilih karena memiliki daya beli yang cukup dan kebutuhan akan solusi makanan praktis. Melihat tren pertumbuhan industri makanan sehat serta meningkatnya minat terhadap diet dan wellness lifestyle, dapat disimpulkan bahwa terdapat ruang pasar yang potensial untuk bisnis ini. Dengan positioning sebagai healthy meal yang terjangkau namun tetap premium secara kualitas, NutriDaily berusaha menempati ceruk pasar middle up urban segment. Kemudian untuk keunggulan kompetitif dari NutriDaily terletak pada integrasi antara sistem subscription dan konsep green management. Pertama, sistem pre-order berbasis langganan memungkinkan efisiensi produksi dan pengurangan limbah makanan. Dan yang kedua, setiap menu dirancang dengan perhitungan nutrisi yang jelas sehingga memberikan value yang lebih tinggi dibandingkan catering biasanya. Dan yang ketiga, penggunaan kemasan ramah lingkungan memperkuat citra merek sebagai bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan. Dengan strategi ini, green management bukan hanya nilai tambah, tetapi menjadi bagian dari positioning dan diferensiasi pasar. Kemudian untuk aspek teknis dan operasionalnya, secara teknis bisnis ini akan berlokasi di Jakarta dengan sistem central kitchen. Proses operasional dimulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku dari supplier tetap, proses produksi berdasarkan jumlah pelanggan aktif hingga distribusi harian. Sistem cut-off time diterapkan agar jumlah produksi sesuai dengan pesanan, sehingga meminimalkan resiko kelebihan produksi dan pemborosan bahan baku. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi biaya sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan. Dan untuk aspek hukumnya, dari aspek hukum, NutriDaily dirancang berbentuk PT perorangan. Bentuk ini dipilih karena memberikan kepastian hukum, pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, serta fleksibel untuk skala UMKM yang ingin berkembang. Perizinan utama yang diperlukan meliputi nomor induk berusaha sebagai legalitas dasar melalui sistem OSS. Selain itu, sertifikat halal menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
Karena bisnis ini bergerak di bidang makanan siap saji, maka izin edar produk pangan seperti PIRT atau BPOM juga wajib dipenuhi guna menjamin keamanan dan kelayakan produknya. Secara strategis, legalitas bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi fondasi kepercayaan pasar dan syarat penting untuk ekspansi usaha di masa depannya. Dan untuk perizinan, yang pertama ada NIB, yaitu nomor induk berusaha, merupakan identitas resmi usaha melalui sistem OSS dan menjadi dasar legal operasional bisnis. Yang kedua, sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama pada segmen mayoritas Muslim di Indonesia. Yang ketiga, PIRT atau BPOM, yaitu izin edar produk pangan dapat menjamin bahwa produk makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Dan yang keempat, standar sanitasi, yaitu mengacu pada regulasi keamanan pangan untuk memastikan proses produksi aman dan sesuai ketentuan dan standar sanitasi dan higienitas. Kemudian untuk proyeksi pendapatannya, nah, dalam proyeksi pendapatan, saya menggunakan pendekatan asumsi konservatif agar perhitungan tetap realistis. Harga per milnya ditetapkan sebesar 55.000 dengan estimasi 120 pelanggan aktif di tahap awal dan rata-rata pemesanan 5 mil per minggu selama 4 minggu. Diperoleh total produksi sekitar 2.400 mil per bulan. Dengan demikian, estimasi omset bulanan mencapai sekitar 132 juta atau sekitar 1,5 miliar per tahun. Kemudian ada analisis kelayakan investasi. Pertama, return on investment menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal berada pada level yang menarik dan mampu memberikan keuntungan yang kompetitif dibandingkan alternatif investasi lain. Yang kedua, nilai net present value yang positif menunjukkan bahwa proyek ini memberikan nilai tambah setelah memperhitungkan konsep nilai waktu uang. Artinya, secara finansial, proyek ini tidak hanya balik modal, tetapi juga menciptakan surplus nilai. Dan yang ketiga, internal rate of return yang lebih tinggi dibandingkan tingkat diskon memperkuat bahwa investasi ini layak dijalankan karena menghasilkan tingkat pengembalian di atas biaya modal. Dan yang terakhir, payback period menunjukkan bahwa modal awal dapat kembali dalam periode waktu yang masih rasional untuk skala usaha berkembang, sehingga resiko finansial relatif terkontrol. Berdasarkan keempat indikator tersebut, secara finansial, NutriDaily dinyatakan layak untuk direalisasikan. Kemudian, analisis resiko. Yang pertama, resiko pasar, potensi munculnya kompetitor baru dan perubahan preferensi konsumen terhadap tren diet atau harganya. Yang kedua, resiko operasional, gangguan produksi, keterlambatan distribusi, atau ketidakkonsistenan kualitas makanan. Dan yang ketiga, resiko finansial, yaitu fluktuasi harga bahan baku dan ketidakstabilan jumlah pelanggan aktif. Yang keempat, resiko regulasi, perubahan kebijakan terkait keamanan pangan atau perizinan usaha. Dan kesimpulannya, berdasarkan analisis aspek pasar, teknis operasional, manajemen, hukum, lingkungan, finansial, dan risiko, proyek bisnis NutriDaily dinyatakan layak untuk direalisasikan. Alasan kelayakannya, yang pertama memiliki peluang pasar yang tumbuh di segmen healthy lifestyle, yang kedua model operasional efisien dan minim food waste, yang ketiga konsep green management memperkuat positioning dan diferensiasi, yang keempat, proyeksi finansial menunjukkan indikator investasi yang positif. Dan yang terakhir, risiko bisnis teridentifikasi dan memiliki strategi mitigasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.